acara nanti akan kita umumkan door prize untuk penanya terbaik kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu bisa menyiapkan pertanyaan-pertanyaan terbaiknya ketika narasumber nanti menyampaikan materi. Baik, hadirin sekalian, sebelum masuk ke sesi materi, marilah kita dengarkan terlebih dahulu sambutan dari PLT Kepala BPS Provinsi Lampung. Kepada Bapak Agung Arianto Jilandono, dipersilakan. Terima kasih Bapak MC yang luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Tabik pun yang saya hormati, dua ibu narasumber yang luar biasa, dan seluruh peserta yang hadir secara virtual pada acara program edukasi literasi statistik atau yang kami singkat dengan Peduli. Puji syukur kehadirat Allah SWT senantiasa kita panjatkan atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita diberikan kesempatan untuk hadir bersama-sama pada pagi ini pada acara sharing knowledge peduli seri ke-10. Pada kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah bersedia meluangkan waktu untuk hadir berpartisipasi pada acara peduli. Kami merasa terhormat dapat membuka acara ini yang merupakan bagian dari komitmen BPS Provinsi Lampung dalam memberikan layanan yang berupa peningkatan literasi statistik di kalangan masyarakat, khususnya di Provinsi Lampung. Bapak Ibu yang saya banggakan, pada kesempatan hari ini kita akan membahas satu isu yang sangat seksi ya, penting ya. Sebagaimana Bapak MC sebutkan tadi, yaitu ketimpangan wilayah di Provinsi Lampung. Ketimpangan wilayah adalah topik yang relevan dengan perkembangan sosial, ekonomi, dan kebijakan daerah kita. Dalam upaya pembangunan yang inklusif, pemahaman wilayah menjadi kunci untuk merancang kebijakan yang tepat sasaran, serta mengoptimalkan sumber daya yang ada agar setiap wilayah dapat berkembang secara merata. Secara instansi yang berperan dalam penyediaan data statistik yang akurat dan terpercaya, BPS Provinsi Lampung melalui program peduli kali ini ingin memberikan wadah bagi berbagai kalangan, mulai dari OPD, instansi masyarakat, mahasiswa, peneliti, akademisi, hingga masyarakat umum untuk lebih memahami dan mengaplikasikan data statistik dalam analisis ketimpangan wilayah. Kami berharap acara ini dapat memberikan wawasan baru dan bermanfaat bagi pengambilan kebijakan, khususnya di Provinsi Lampung dengan berbasis data. Kami juga berharap melalui acara ini, para peserta dapat semakin memahami pentingnya literasi statistik tidak hanya sebagai alat untuk membuat keputusan, tetapi juga sebagai dasar untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan yang berkeadilan dan merata di seluruh wilayah. Sebagai informasi, acara ini merupakan bagian dari rangkaian sharing knowledge yang kami selenggarakan secara rutin setiap bulan untuk memberikan edukasi dan pemahaman tentang berbagai topik yang terkait dengan data statistik kepada masyarakat luas. Melalui program ini, kami berkomitmen untuk terus mengedukasi dan memberikan masyarakat pemahaman terhadap pemanfaatan data yang bermanfaat untuk pembangunan. Akhir kata, saya berharap acara peduli ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat. Terima kasih kepada seluruh pihak yang berperan serta sehingga acara ini ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Semoga kita semua diberikan kekuatan dan kelancaran dalam menjalankannya. Akhirnya, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kami secara resmi membuka acara sharing knowledge dengan tema ketimpangan wilayah di Provinsi Lampung dalam rangka program edukasi
literasi statistik. Semoga acara ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua. Saya tutup dengan bila ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas sambutannya, Pak. Tadi telah disampaikan dalam sambutan Bapak PLT Kepala BPS Provinsi Lampung. Semoga kegiatan ini memberikan sedikit kontribusi untuk meningkatkan perencanaan pembangunan yang berkeadilan dan lebih merata. Baiklah Bapak Ibu, selanjutnya adalah acara yang tak kalah penting juga bagi kita, yaitu adalah mendokumentasikan acara hari ini. Jadi dimohon untuk Bapak Ibu untuk mengaktifkan kamera dan menampilkan pose terbaiknya. Jadi silakan Bapak Ibu untuk on cam. Jadi masih kita tunggu, tampilkan pose-pose terbaiknya. Nanti akan saya pandu dan akan didokumentasikan oleh host. Baik. Oke, kita hitung. Untuk yang slide pertama, 1, 2, 3. Ya, boleh senyum Bapak Ibu. Untuk slide kedua, karena nggak tahu ya kita ada di slide berapa, jadi boleh senyum sampai slide terakhir ya Bapak Ibu. Selanjutnya slide ketiga, kemudian slide keempat. Baik, cukup. Terima kasih Bapak Ibu semua. Silakan mengambil tempat yang nyaman untuk mendengarkan materi selanjutnya. Baik, untuk Bapak Agung, kami akan senang sekali jika Bapak dapat mengikuti rangkaian acara hingga akhir. Namun apabila Bapak terdapat kesibukan lain, maka Bapak dipersilakan untuk meninggalkan ruang Zoom. Terima kasih Pak Agung. Baiklah Bapak Ibu sekalian, tanpa berlama-lama, mari kita simak pemaparan materi mengenai analisis ketimpangan di Provinsi Lampung yang akan disampaikan oleh Ibu Clara Tridiana dan Ibu Bika Yulia. Kepada pemateri dipersilakan. Baik, terima kasih Mas Nanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Tabi pun. Yang terhormat PLT Kepala BPS Provinsi Lampung, yang saya hormati Kepala BPS Kabupaten Kota Provinsi Lampung, yang saya hormati seluruh peserta peduli statistik. Kami ucapkan terima kasih Bapak Ibu telah bergabung pada peduli statistik seri 10. Di sini tema yang diambil pada seri 10 adalah analisis ketimpangan di Provinsi Lampung. Baik, kita menunggu untuk share screen-nya. Jadi materi kali ini akan kami sampaikan yaitu dari tim neraca wilayah dan analisis statistik BPS Provinsi Lampung, yaitu saya sendiri, Clara Tridiana, dan juga rekan saya, Ibu Wike Yulia. Baik Bapak Ibu peserta peduli statistik yang berbahagia, untuk bahan paparan sudah kita dapat saksikan pada layar di sini. Selanjutnya, pembahasan saat ini, seri ini kita akan membahas yang pertama mengenai pengertian dari ketimpangan, kemudian yang kedua ketimpangan wilayah, dengan pengukuran indeks Williamson, itu yang akan saya sampaikan. Selanjutnya, ketimpangan penduduk dengan pengukuran Gini rasio dan kriteria Bank Dunia akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Mbak Wike Yulia. Baik, selanjutnya. Lanjut. Baik, Bapak Ibu kita lihat bersama di sini ada quote ya dari Nelson Mandela, yaitu di sini menyatakan bahwa selama masih ada kemiskinan, ketidakadilan, dan juga ketimpangan di dunia ini,
maka tidak ada satu orang pun gitu yang benar-benar bisa beristirahat. Jadi di sini menunjukkan bahwa untuk mengatasi masalah kemiskinan, ketidakadilan, dan juga kesenjangan itu merupakan tanggung jawab kita bersama. Selanjutnya, Bapak Ibu, di sini dapat kita lihat beberapa definisi ketimpangan dari berbagai perspektif. Yang pertama, menurut KBBI, di sini ketimpangan diartikan sebagai kepincangan, hal yang tidak sebagaimana mestinya. Ini menunjukkan bahwa ketimpangan adalah kondisi yang tidak seimbang atau tidak adil dalam suatu masyarakat. Lalu dalam perspektif ekonomi yang disampaikan oleh ahli ekonomi, yaitu Saudara Dan Smith, di sini bahwa ketimpangan pendapatan merujuk pada perbedaan pendapatan yang diterima atau dihasilkan oleh masyarakat, sehingga mengakibatkan tidak meratanya distribusi pendapatan nasional di antara masyarakat. Jadi di sini ketimpangan pendapatan terjadi karena perbedaan penghasilan yang diterima masyarakat yang mengakibatkan distribusi pendapatan nasional yang tidak merata. Dengan kata lain, ada kelompok masyarakat yang pendapatannya lebih tinggi dibandingkan dengan yang lainnya, sehingga terjadi kesenjangan ekonomi. Kemudian ketika berbicara dalam perspektif sosial, di sini dari Naido dan Wills, bahwa ketimpangan sosial merupakan akibat dari adanya perbedaan status, penghasilan, dan juga sumber daya serta power di dalam masyarakat. Ini berarti bahwa selain ekonomi, faktor sosial juga mempengaruhi kesenjangan antar individu atau kelompok di dalam masyarakat. Selanjutnya, ketimpangan berdasarkan UNDP di sini bahwa ketimpangan itu tidak hanya berbicara tentang kekayaan ataupun pendapatan, tetapi juga berbicara mengenai angka harapan hidup, akses terhadap pelayanan kesehatan, kualitas pendidikan, dan juga akses untuk pelayanan publik lainnya. Ketimpangan juga di sini terjadi antar jenis kelamin dan juga kelompok sosial. Jadi kesimpulannya bahwa ketimpangan itu merupakan masalah multidimensional yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan juga kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Baik, selanjutnya. Dapat kita lihat di sini bahwa ketimpangan itu dapat terjadi di berbagai lini, di berbagai bidang. Yang pertama dapat kita lihat bahwa adanya ketimpangan sumber kekayaan alam. Kita ketahui bersama bahwa di sini sumber daya alam tidak tersebar merata di setiap daerah. Karena setiap daerah berbeda-beda. Ada wilayah yang kaya sumber daya alam dan ada yang tidak. Sehingga ketimpangan ini dapat mempengaruhi kesejahteraan ekonomi dan juga pembangunan daerah. Selanjutnya, ketimpangan jumlah penduduk. Jadi, ada beberapa daerah memiliki jumlah penduduk yang tinggi atau padat, dan sementara ada juga daerah yang jarang penduduknya. Hal ini pun dapat berpengaruhi pada akses penduduk misalnya untuk fasilitas umum, pekerjaan, dan lain. Lalu selanjutnya, mengenai ketimpangan kualitas sumber daya manusia. Tentunya di sini ada perbedaan dari kompetensi yang dimiliki setiap manusia. Jadi tidak semua masyarakat memiliki akses yang sama ke pendidikan dan juga pelatihan yang dapat meningkatkan kompetensi seseorang. Tentunya daerah dengan pendidikan rendah cenderung memiliki tenaga kerja dengan keterampilan yang lebih rendah. Hal ini juga tentunya akan menyebabkan perbedaan ya daya saing tenaga kerja di pasar tenaga kerja. Selanjutnya, ketimpangan teknologi. Tentunya di sini tidak semua daerah memiliki akses teknologi yang sama. Beberapa wilayah memiliki infrastruktur digital yang maju, sementara daerah yang lain masih tertinggal.
Dalam hal ini sangat mempengaruhi ya kesenjangan dalam teknologi, inovasi maupun perkembangan ekonomi. Selanjutnya, ketimpangan juga terjadi di berbagai bidang lainnya, bisa dalam fasilitas kesehatan, gender, dan juga kebijakan dari pemerintah. Kemudian di sini mengenai ketimpangan ekonomi yang akan kami bahas lebih lanjut, yaitu termasuk ketimpangan wilayah dan pendapatan, adalah perbedaan antara kelompok pendapatan dari kelompok masyarakat, ada yang miskin, ada yang kaya, dan juga perbedaan pendapatan di antar wilayah. Selanjutnya, jadi di sini kenapa kita perlu memahami ketimpangan? Sedangkan kita tahu ketimpangan itu akan selalu ada. Jadi ketika kita memahami ketimpangan, di sini berguna untuk meminimalkan dampak negatifnya dan juga untuk mengambil keputusan yang lebih tepat dalam pemerataan ekonomi dan pembangunan. Juga untuk mengantisipasi efek turunan negatifnya, seperti adanya kemiskinan, kriminalitas, dan juga ketidakstabilan sosial. Jadi dengan memahami ketimpangan, kita bisa mencari solusi untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. Selanjutnya, baik Bapak Ibu peserta peduli statistik yang berbahagia, di layar dapat kita saksikan bersama, di sini ada ilustrasi ketimpangan yang terdiri dari 3 wilayah ya. Ada wilayah 1 dengan plot berwarna hijau, wilayah 2 dengan plot berwarna orange, dan wilayah 3 dengan plot berwarna biru di sini. Di sini akan saya jelaskan lebih lanjut. Kita melihat bersama untuk wilayah 1 ya, untuk yang plot hijau itu dapat dilihat bahwa ketimpangannya rendah. Kenapa ketimpangannya rendah? Karena di sini plotnya tidak tersebar secara luas, tapi dia secara merata dan relatif sama. Namun di sini kita lihat bahwa rata-rata tingkat pendapatan pada penduduk di wilayah 1 di sini dalam kategori yang rendah ya. Di sini kisaran 40 sampai 50. Jadi meskipun ketimpangan di wilayah 1 ini yang wilayah plot hijau kita lihat bersama ketimpangannya rendah, kesejahteraan masyarakatnya juga masih rendah karena level pendapatannya yang masih rendah. Kemudian untuk wilayah 2, kita lihat bersama di sini plot berwarna orange. Plotnya tersebar ya dengan rank yang luas. Di sini antara sekitar dari 40 sampai ke 90. Jadi dapat lihat bahwa distribusi pendapatannya sangat bervariasi. Jadi ada yang sangat tinggi, ada juga yang sangat rendah. Namun kalau dilihat tingkat pendapatan secara rata-rata, kita lihat bahwa memang pendapatannya lebih tinggi dibandingkan wilayah 1 yang plotnya berwarna hijau. Jadi di sini untuk wilayah 2 dapat disimpulkan bahwa wilayah 2 ini mempunyai tingkat ketimpangan yang lebih tinggi dibandingkan wilayah 1. Selanjutnya, untuk wilayah 3, plot berwarna biru, sini kita dapat lihat bersama plot tidak tersebar luas ya, masih dalam rank yang berdekatan yaitu 90 sampai 100 dan tentunya ini menunjukkan tingkat pendapatan yang paling tinggi ya di antara 3 kelompok ini yaitu sekitar 90 sampai 100 dan juga kita lihat tingkat penyebarannya. Tingkat penyebarannya di sini dalam rank yang kecil seperti itu berkisaran 90 sampai 100 tadi. Jadi jika kita melihat kondisi ideal di sini, tentulah kondisi wilayah 3 di sini kondisi paling ideal yang diharapkan setiap daerah. Jadi tidak hanya pendapatan yang tinggi, tapi juga dia kesenjangannya tidak tinggi. Kemudian jadi sebenarnya pada wilayah 3 ya di sini kondisi yang paling diharapkan di suatu wilayah.
Baik, selanjutnya. Selanjutnya saya akan berbicara mengenai ketimpangan wilayah menggunakan indeks pengukuran Williamson. Tentunya akan saya sampaikan mengapa kita penting untuk memahami ketimpangan di suatu wilayah. Baik, yang pertama tentunya kita menginginkan atau mengharapkan adanya pemerataan pembangunan. Di sini dengan pemerataan pembangunan akan memperkecil kesenjangan dan meningkatkan kesejahteraan. Ketimpangan wilayah seringkali terjadi karena pembangunan yang tidak merata. Pemerataan pembangunan bertujuan untuk menyamakan akses terhadap infrastruktur, pendidikan, dan juga ekonomi di suatu wilayah. Dengan diharapkan agar kesejahteraan masyarakat dapat meningkat. Kemudian, untuk kesejahteraan sosial, di sini akses yang adil terhadap fasilitas dasar, yaitu ketimpangan wilayah dapat menyebabkan masyarakat di daerah tertinggal tidak mendapatkan layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan juga transportasi yang memadai. Tentunya kita mengharapkan semua wilayah dapat mengakses fasilitas tersebut secara merata. Jika akses tersebut sudah diperoleh secara merata, tentunya dapat meningkatkan kualitas hidup dari masyarakat. Selanjutnya, mengenai pertumbuhan ekonomi, di sini dapat menghambat pertumbuhan akibat dislokasi. Jadi ketimpangan itu dapat menghambat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan karena sumber daya yang tidak dimanfaatkan secara optimal. Jika hanya beberapa daerah yang berkembang, maka tenaga kerja dan juga investasi hanya akan terkonsentrasi di sana, sementara daerah lainnya tetap tertinggal. Tentunya ini menyebabkan dislokasi ekonomi, di mana wilayah miskin tetap stagnan dan juga tidak berkembang. Kemudian mengenai stabilitas politik, di sini kita harus menjaga stabilitas politik antar wilayah, makmur dan juga miskin. Jadi ketimpangan tinggi itu dapat memicu ketidakstabilan politik, seperti akan munculnya adanya protes di masyarakat, konflik antar wilayah, atau ketidakpuasan terhadap pemerintah. Di sini daerah yang tertinggal seringkali merasa terabaikan, sehingga tentunya pemerataan itu sangat penting untuk menjaga stabilitas politik di suatu wilayah. Selanjutnya berbicara mengenai pemanfaatan sumber daya, tentunya kita upayakan untuk mencegah eksploitasi yang berlebihan dan ketidakadilan distribusi sumber daya. Daerah yang kaya akan sumber daya alam itu seringkali dieksploitasi secara berlebihan tanpa memberikan manfaat yang cukup bagi penduduk setempat. Akibatnya hal ini menyebabkan ketimpangan ekonomi yang semakin melebar. Tentunya dengan pengelolaan yang adil dan juga berkelanjutan, sumber daya dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa untuk memahami ketimpangan wilayah sangat penting untuk menciptakan pembangunan yang adil dan berkelanjutan. Dengan mengurangi kesenjangan antar wilayah, diharapkan dapat mencapai stabilitas ekonomi, sosial, dan politik yang lebih baik. Upaya pemerataan pembangunan harus menjadi prioritas dalam perencanaan kebijakan nasional agar setiap warga negara mendapatkan kesempatan yang sama untuk berkembang. Baik. Selanjutnya, Bapak Ibu peserta peduli statistik yang berbahagia, pada layar kita dapat lihat bersama mengenai formula ya dari indeks Williamson. Di sini secara konsep, definisi
Indeks Williamson adalah ukuran yang digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya kesenjangan atau ketidakmerataan distribusi pendapatan antar daerah dalam suatu perekonomian. Di sini dapat kita lihat secara formula ya, dengan rumus adalah IW, di sini kita lihat adalah indeks Williamson, lalu YI adalah PDRB per kapita kabupaten atau kota I di provinsi N. Kemudian di sini YN PDRB per kapita provinsi N. Jadi contohnya kalau YI tadi PDRB per kapita masing-masing kabupaten kota yang ada di Provinsi Lampung, kemudian YN adalah PDRB per kapita di Provinsi Lampung, lalu I adalah jumlah penduduk kabupaten kota I di Provinsi N, yaitu di sini jumlah penduduk kabupaten kota yang ada di Provinsi Lampung, contohnya, dan N adalah jumlah penduduk Provinsi N, atau jumlah penduduk pada Provinsi Lampung. Di sini dapat kita lihat bahwa secara kategori di sini nilai indeks Williamson berada pada nilai 0 dan 1. Ketika indeks Williamson mendekati nilai 0, maka menunjukkan bahwa pembangunan dan distribusi pendapatan merata. Sedangkan jika mendekati 1, maka terlihat bahwa adanya ketimpangan ekonomi yang besar. Jadi di sini ada beberapa wilayah atau daerah yang jauh lebih maju dibandingkan wilayah lainnya. Selanjutnya, baik di sini bisa kita lihat ya contoh penghitungan indeks Williamson di negara Z pada tahun 2024. Di sini kita lihat pada kolom pertama, yaitu kolom provinsi, terdiri dari kolom pertama di sini ada provinsi dari provinsi A sampai dengan provinsi AH ya, kemudian ada YI, tadi YI adalah pendapatan per kapita di masing-masing provinsi. Kemudian I di sini I adalah jumlah penduduk di masing-masing provinsi. Jadi kita lihat contohnya misalnya provinsi A. Di sini pendapatan per kapitanya adalah 25.256. Kemudian untuk jumlah penduduknya di sini adalah 4.661.493. Kemudian YI kurang YN itu adalah selisih antara pendapatan per kapita provinsi YI, jadi provinsi A terhadap rata-rata pendapatan per kapita secara nasional. Jadi di sini ada selisihnya sebesar 15.054,72. Kemudian selanjutnya di sini kita lihat ada Y1 min YN kuadrat, di sini adalah kuadrat ya. Jadi dari angka Y1 kurang YN ini dikuadratkan. Selanjutnya I per N itu adalah proporsi jumlah penduduk provinsi ya. Provinsi, misalnya provinsi A dibandingkan dengan jumlah penduduk nasional di sini pada provinsi A sebesar 0,02. Selanjutnya Y1 min YN kuadrat, jadi Y1 min YN kuadrat dikalikan 1 per N. Di sini juga merupakan kontribusi masing-masing tiap provinsi terhadap ketimpangan nasional. Jadi ketika kita melihat untuk provinsi A, di sini sebesar 4.410.244. Baik, kita lihat bersama di sini untuk secara rumus indeks Williamson di sini paling bawah ya kita lihat di sini sebesar 0,8. Tadi berdasarkan kategori bahwa 0,8 ini tentunya mendekati angka 1 ya. Jadi dapat menunjukkan bahwa nilai 0,8 di sini pada negara Z ya, negara Z di sini menunjukkan adanya ketimpangan yang tinggi. Jadi di sini ada provinsi dengan pendapatan per kapita yang jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional dan juga beberapa daerah ada yang jauh lebih rendah dibandingkan pendapatan kapita rata-rata nasional.
Jika dilihat lebih lanjut ke provinsi, bahwa kita lihat bersama di sini provinsi dengan pendapatan per kapita tertinggi ya. Kita lihat dari YI-nya, yang paling tinggi adalah provinsi D. Di sini ada provinsi D. Di sini provinsi D sebesar 104.341 dan juga provinsi Z ya, maaf, J. Di sini 90.627. Jadi pendapatannya jauh di atas rata-rata nasional yang sebesar 40.310. Kemudian jika melihat ketimpangan, itu kita lihatnya dari yang kolom terakhir, Y1 min YN kuadrat dikali I per N, itu juga dapat dilihat bahwa ketimpangan terbesar di sini ada di provinsi D ya. Di sini kontribusinya yang paling besar di D, sebesar 100 juta sekian, dan juga kemudian provinsi J, di sini 19 juta sekian. Kemudian dengan provinsi pendapatan terendah, kita lihat di sini ada provinsi G sebesar 23.000 dan juga ada provinsi AE yaitu sebesar 18.189. Jadi ketika kita melihat secara keseluruhan di sini di provinsi Z, bahwa memang terdapat ketimpangan yang tinggi. Itu dilihat tadi besaran indeks Williamson-nya sebesar 0,8. Juga dapat kita lihat tadi di beberapa provinsi adanya perbedaan ya yang besar seperti itu dari selisih pendapatan tiap provinsi dibandingkan dengan pendapatan nasional. Itu ada perbedaan yang cukup tinggi. Kemudian jika dilihat lagi di sini bahwa tentunya ketimpangan yang paling tentunya berdasarkan indeks Williamson ini harus disusun ya kebijakan yang dapat mendukung atau mengurangi adanya ketimpangan di wilayah negara Z. Baik, selanjutnya. Di sini contoh hasil penghitungan indeks Williamson, di sini terdiri, ini merupakan data ilustrasi ya. Ada provinsi, di sini ada provinsi A, B, C, D, E, F, dan juga di Pulau Z tadi. Di sini untuk ketimpangannya tahun 2020 sampai dengan 2024. Kalau kita lihat berdasarkan Pulau Z, dinilai IW ya di bawah sini, baris paling bawah, itu kita lihat bahwa dari tahun 2020 sampai 2024 ada kecenderungan bahwa nilai dari indeks Williamson-nya stabil di sini. Kemudian jika kita melihat lagi untuk provinsi, dapat dilihat bahwa provinsi E ya, provinsi E di sini mempunyai tingkat ketimpangan yang paling rendah dibandingkan provinsi lainnya. Tentunya di sini kebijakan ataupun program yang sudah dilakukan di provinsi E ini dapat menjadi model ya, model atau istilahnya referensi untuk wilayah lainnya dalam menyusun kebijakan untuk mengurangi tingkat ketimpangan. Baik, selanjutnya. Selanjutnya kita lihat bersama mengenai ketimpangan wilayah di Provinsi Lampung berdasarkan perkembangan indeks Williamson dari tahun 2015 sampai tahun 2024. Di sini ada 3 kondisi ya, yaitu sebelum pandemi, saat pandemi, dan juga saat setelah pandemi pemulihannya.
Di sini mungkin secara tren untuk Provinsi Lampung kita mempunyai tingkat ketimpangan berkisar antara 0,2 ya. Tentunya secara kategori dari indeks Williamson di sini menunjukkan bahwa ketimpangan di Provinsi Lampung itu ketimpangan yang rendah. Kemudian yang dapat kita lihat bersama pada kondisi pandemi. Di sini kita lihat bahwa ternyata ketika pandemi ketimpangannya itu menurun. Namun yang perlu menjadi perhatian kita bersama, di sini tadi seperti yang sudah disampaikan bahwa ketimpangan itu kan ada ilustrasi 3 wilayah ya. Jadi bisa jadi dia ketimpangannya itu rendah, tetapi level pendapatannya itu juga rendah. Jadi di sini yang terjadi di Lampung ketika masa pandemi adalah tingkat ketimpangan kita rendah, tapi juga pendapatannya juga itu tersebarnya tidak merata. Jadi sama-sama rendah karena seluruh kelompok masyarakat itu sama-sama terhambat perekonomiannya yang disebabkan pandemi tadi. Selanjutnya di sini setelah pandemi ya, setelah COVID kita lihat bahwa indeks Williamson-nya terus menunjukkan tren yang menurun. Jadi berdasarkan kondisi yang di Lampung ini tentunya pemerintah daerah ya dapat memanfaatkan momentum setelah masa pandemi ini untuk mendorong kebijakan agar mempertahankan distribusi ekonomi yang merata, tapi tentunya di sini yang menjadi perhatian adalah bagaimana meningkatkan pendapatan per kapita dari tiap penduduk yang ada di Provinsi Lampung. Baik, selanjutnya tentunya berdasarkan angka indeks Williamson tadi, di sini kita bagaimana cara untuk mengatasi ketimpangan wilayah. Salah satunya yang sudah terjadi dan mungkin bisa ditingkatkan itu adanya desentralisasi, yaitu memberikan kewenangan dan anggaran yang lebih besar kepada pemerintah daerah. Sehingga pemerintah daerah lebih leluasa dalam membuat kebijakan sesuai kebutuhan lokal. Karena setiap daerah mempunyai karakteristik yang berbeda dan tentunya kebutuhannya juga berbeda. Dan juga bagaimana mendorong partisipasi masyarakat lokal dalam pembangunan daerah. Selanjutnya yang kedua, lebih menekankan kepada investasi infrastruktur, yaitu meningkatkan atau membangun konektivitas dan aksesibilitas antar wilayah melalui pembangunan jalan, jembatan, pelabuhan, serta fasilitas publik lainnya. Di sini tentunya bermanfaat untuk mempermudah mobilitas penduduk dan juga distribusi penyaluran barang atau jasa ya dari produk suatu masyarakat atau produk lokal. Kemudian dengan menarik investasi ke daerah yang sebelumnya sulit dijangkau. Dan juga tentunya dengan investasi infrastruktur tadi dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan fasilitas umum seperti pendidikan dan juga kesehatan. Kemudian selanjutnya adalah pengembangan sektor unggulan. Jadi di sini pengembangan antar wilayah dapat didorong gitu dengan pengembangan sektor unggulan hasil wilayah masing-masing. Jadi dapat dilihat apa saja sektor-sektor produktif yang memiliki potensi besar, potensi unggulan. Seperti di sini misalnya di Provinsi Lampung adalah pertanian, dan juga sekarang ada kecenderungan untuk jasa lainnya ya, seperti kita lihat bersama, Lampung itu mempunyai potensi besar di bidang pariwisata. Bidang pariwisata tentunya dia berkaitan dengan lini atau bidang lainnya, bisa terkait dengan perdagangan, industri, dan juga penginapan. Jadi di sini manfaatnya dengan meningkatkan perekonomian lokal melalui industri yang berbasis sumber daya daerah tadi. Dan juga kita tentunya meningkatkan nilai tambah dari produk
yang dihasilkan suatu wilayah, atau tentunya di sini Provinsi Lampung ya contohnya. Kemudian juga dengan adanya hal tersebut dapat mengurangi ketergantungan daerah terhadap sektor ekonomi tertentu. Baik Bapak Ibu, demikian yang saya sampaikan mengenai definisi dari ketimpangan dan juga pengukuran ketimpangan wilayah berdasarkan indeks Williamson. Selanjutnya, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya kembalikan kepada Mas MC, Mas Nanto yang luar biasa. Ya, terima kasih Mbak Rara, luar biasa sekali ya materinya. Ya, tadi ada beberapa fakta ya, ilmu-ilmu baru Mbak yang ternyata dari yang sudah dipaparkan oleh Mbak Rara, yaitu yang pertama ketimpangan itu banyak sekali jenis-jenisnya, ada ketimpangan sumber daya alam, SDM, jumlah penduduk, teknologi, dan masih banyak lagi. Dan juga ketimpangan itu selalu ada. Kemudian ternyata usaha kita itu bagaimana cara untuk meminimalisir ketimpangan tersebut. Tapi ketika ketimpangannya itu sudah rendah dan ya, tidak eh, tidak langsung berbahagia terlebih dahulu. Jadi harus dicek dulu apakah ketimpangannya itu berada di posisi yang baik atau kesejahteraan yang baik, atau bahkan timpangnya di posisi yang tadi ya, di wilayah yang satu dalam kesejahteraan yang rendah. Itu juga perlu dicermati kembali berarti ya. Ketimpangan itu nggak bisa berdiri indikator sendiri, jadi harus ditemani oleh indikator lainnya. Kemudian juga tadi juga sudah dijelaskan dengan baik apa itu indeks Williamson, yaitu bagaimana kita mengetahui ketimpangan pendapatan antar daerah dan antar wilayah. Baik, selanjutnya tidak kalah penting lagi materinya akan dipaparkan oleh narasumber kita yang luar biasa, kepada Mbak Wike Julia, dipersilakan. Ya, terima kasih Bapak MC. Perkenalkan, nama saya Wike Yulia, biasa dipanggil Wike. Kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan indeks Gini dan indeks ketimpangan yang dikeluarkan oleh Bank Dunia yang biasanya dirilis oleh BPS ya. Berbeda dengan yang indeks Williamson tadi, indeks Williamson bisa dihitung sendiri berdasarkan data PDRB yang BPS hasilkan. Sedangkan untuk Gini rasio dan Bank Dunia ini BPS yang mengeluarkan angkanya, karena data yang dipergunakan adalah menggunakan data Susenas yang dihasilkan oleh BPS. Next. Ini dia ukuran ketimpangan Gini rasio. Mungkin teman-teman semua sudah familiar ya dengan kurva ini, yaitu kurva Lorenz, yaitu suatu ukuran untuk mengukur ketimpangan atau kesejahteraan yang digunakan BPS, yang dikeluarkan BPS. Dari kurva Lorenz ini bisa digambarkan ya, ada grafik dari dua distribusi kumulatif ya, bisa dilihat itu ada kumulatif penduduk yang ada di sumbu X dan kumulatif pendapatan yang dilihat dari sumbu Y-nya. Jadi dari kurva Lorenz ini kita bisa melihat di situ ada diagonal ya, diagonal yang lurus dari atas sampai dengan 100%, itu adalah garis kemerataan sempurna atau perfect equality. Jadi semakin jauh kurva Lorenz dari garis kemerataan sempurna tersebut, menunjukkan tingkat ketimpangan yang semakin tidak merata. Jika semakin dekat dengan garis perfect
equality tersebut menunjukkan ketimpangan yang semakin merata. Jadi Gini rasio ini sama dengan indeks Williamson tadi, nilainya berada di antara 0 sampai dengan 1. Semakin mendekati nilai 1, maka ketimpangan akan semakin tinggi. Next. Bapak Ibu sekalian bisa terlihat di situ ada formula untuk penghitungan indeks Gini yang dilakukan oleh Feiko dan Ranis tahun 1979 ya. Di situ terlihat ada proporsi pendapatan yang digunakan. Sedangkan untuk BPS sendiri, untuk mendapatkan data pendapatan itu sangat sulit ya. Kita tahu pendapatan sangat sulit untuk didapatkan. Jadi untuk BPS sendiri pendekatannya dilakukan dengan proporsi pengeluaran yang dihasilkan dari Susenas. Berdasarkan indeks kategorinya, indeks Gini ini ada 3 kategori, yaitu rendah dengan nilai indeks Gini itu di bawah 0,40. Sedangkan indeks Gini yang berkategori sedang itu nilainya di antara 0,40 sampai dengan 0,50. Sedangkan untuk yang berkategori tinggi, itu nilai Gininya berada di atas 0,50. Penggunaan indeks Gini ini memiliki kelebihan ya. Yang pertama, yaitu bisa menggambarkan secara geometris dengan kurva Lorenz tadi, sehingga mudah untuk dianalisis. Jadi semakin lengkung kurva Lorenz-nya itu semakin lebar, berarti itu ketimpangannya semakin tinggi. Kelebihan yang kedua yaitu tidak tergantung pada ukuran populasi atau sampel, sehingga bisa dibandingkan dengan wilayah dengan populasi besar atau kecil. Dan yang ketiga yaitu indeks Gini ini lebih populer, karena kita tahu indeks Gini sudah digunakan sudah digunakan BPS itu sejak 1984 ya. Karena indeks Gini ini melekat dengan penghitungan kemiskinan. Jadi BPS sudah menghitung kemiskinan itu sejak tahun 1984. Kemudian ada penyempurnaan metodologi yang meliputi perluasan cakupan basket komoditi dan keterbandingan antar daerah itu di tahun 1998. Kemudian di tahun 2003 BPS sudah mengeluarkan data kemiskinan itu sampai dengan level kabupaten kota sampai dengan sekarang. Jadi dengan dirilisnya angka kemiskinan, indeks Gininya pun melekat mengikuti. Kelemahan indeks Gini ada ya, walaupun ini misalkan meskipun dengan distribusi pendapatan yang sangat berbeda, tapi menghasilkan koefisien Gini yang identik. Ini maksudnya dari kurva Lorenz itu kita misalkan nilainya 0,3. 0,3 itu kita tidak tahu apakah dia akan melengkung lebih ke arah 0 atau lebih ke arah 100. Bisa minta tolong ke kurva Lorenz. Nah, ini dengan nilai indeks Gini yang sama, misalkan 0,3, lengkungnya itu kita tidak, dengan lengkung yang berbeda, dia akan menghasilkan nilai indeks Gini yang sama. Misalkan dengan jumlah penduduk yang banyak, dengan pendapatan atau pengeluaran yang rendah, nanti akan menghasilkan lengkung yang agak melebar ke kanan. Tapi jika dengan penduduk yang kecil, tapi pendapatan yang tinggi, dia akan menghasilkan lengkung yang
lebih ke kiri. Jadi walaupun ada perbedaan, nilai indeks Gini-nya akan tetap sama. Ini kelemahan dari indeks Gini. Next. Next. Nah, ini ketimpangan indeks Gini Provinsi Lampung dari tahun 2015 sampai dengan 2024 menurut perkotaan dan pedesaan. Bisa dilihat ya, itu ada 3 kondisi juga, yaitu sebelum pandemi, pada saat pandemi, dan setelah pandemi dan pemulihannya. Berdasarkan gambar tersebut kita lihat indeks Gini Provinsi Lampung cenderung menurun setiap tahunnya ya. Di situ bisa dilihat dari tahun 2019, sorry, Maret 2015, di situ indeks Gini Provinsi Lampung yang berwarna hijau itu mencapai 0,376. Sedangkan sekarang sampai dengan September 2024 itu mencapai 0,301, udah turun 0, sekitar 0,07 poin ya, 75 poin. Ini berarti ketimpangan yang terjadi di Lampung semakin menurun dari tahun ke tahunnya dalam dari 2015 sampai dengan 2024 ini. Begitu juga dengan ketimpangan perkotaan dan pedesaan, bisa dilihat trennya menurun. Perkotaan kita lihat dari yang berwarna merah, itu nilainya lebih tinggi dari yang pedesaan. Mengapa? Karena di perkotaan itu ketimpangannya, pendapatannya lebih bervariasi, sehingga ketimpangannya lebih tinggi. Next. Mungkin itu dari yang Gini rasio ya. Sekarang kita lanjut ke kriteria Bank Dunia. Next. Ya, ini dia kriteria Bank Dunia. Ini kita dimulai tahun 2011. BPS sudah mengadopsi dari 2011 sampai dengan sekarang. Ini ada kriteria Bank Dunia ini dibedakan menjadi 3 ya. Ada 3 kelompok, yaitu 40% penduduk dengan pendapatan rendah, 40% penduduk dengan pendapatan menengah, dan 20% penduduk dengan pendapatan tinggi. Di sini juga pendapatan yang digunakan itu kita tidak dapat datanya. Jadi sehingga pendekatan yang dilakukan oleh BPS, kita melakukannya dengan mengambil 40% penduduk dengan pengeluaran rendah, 40% penduduk dengan pengeluaran menengah, dan 20% penduduk dengan pengeluaran tinggi. Jadi pengklasifikasiannya untuk kriteria Bank Dunia ini ada yang namanya dengan ketimpangan pendapatan tinggi, yaitu jika proporsi jumlah pendapatan dari penduduk yang masuk kategori 40% terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduknya itu kurang dari 12%. Jika klasifikasi dengan ketimpangan menengah itu jika proporsi jumlah pendapatan penduduk yang masuk kategori 40% terendah itu berada di antara 12 sampai 17%.
Sedangkan ketimpangan pendapatan rendah itu jika proporsi jumlah pendapatan penduduk yang masuk kategori 40% terendah itu lebih dari 17%. Next. Ini distribusi pengeluaran kriteria Bank Indonesia di Lampung ya, Bapak Ibu semua. Bisa dilihat dari September 2021 sampai dengan September 2024. Itu bisa dilihat bahwa Lampung proporsi jumlah pendapatan penduduk yang masuk kategori 40% terendah itu berada di atas 17%. Berarti ketimpangannya termasuk rendah, yaitu sekitar 21-22%. Hal ini bisa dilihat ya, artinya pengeluaran di Provinsi Lampung ini relatif sama, relatif homogen di proporsi penduduk yang masuk dalam 40% terendah tadi. Karena dia masih di atas 17%. Dalam tahun 2024 ini terlihat persentase yang relatif sama, yaitu 22,12. Jadi artinya itu tidak ada terjadi penurunan atau peningkatan kontribusi pengeluaran penduduk 40% terbawah terhadap total pengeluaran di Provinsi Lampung. Jadi selama tahun 2024 ini tidak terlalu terlihat perubahannya dari distribusi pengeluaran 40% penduduk terbawah di Provinsi Lampung. Mungkin itu saja sharing dari kami berdua. Saya kembalikan kepada Bapak MC. Baik, terima kasih Mbak Wike atas ilmunya, luar biasa sekali ya. Tadi sebelumnya kita telah membahas indeks Williamson yang mana itu menggambarkan ketimbangan pendapatan antar wilayah, dan baru saja kita mempelajari terkait ketimpangan distribusi pengeluaran melalui Gini rasio. Dan juga indahnya Gini rasio ya Bapak Ibu, itu Gini rasio dapat divisualkan dengan kurva Lorenz. Kemudian tadi juga dari pemaparan Ibu Wike Yulia, kita bisa lihat ya bahwa perkotaan itu ternyata lebih timpang dibanding dengan wilayah pedesaan. Juga kalau misalkan tadi kita dengar penjelasan dari Mbak Wike, salah satu alasannya adalah pendapatan di kota itu lebih bervariasi dibanding dengan pedesaan. Lagi-lagi mengkonfirm lagi dari pendahuluan yang awal yang Mas Mbak, jadi ketimpangan itu tidak bisa berdiri di indikator sendiri, maka harus didampingi dengan indikator yang lain. Kemudian juga tadi Mbak Wike telah menjelaskan ketimpangan pendapatan menurut kriteria Bank Dunia, yang mana tadi ada distribusi pengeluaran ya dari 40% terbawah, 40% menengah, dan 20% teratas. Kalau misalkan kita lihat dari grafiknya, mungkin itu unik ya, bisa dikupas lebih dalam. Ternyata 20% teratas itu pengeluarannya jauh lebih besar ya dibandingkan dengan 40% yang terbawah. Nah, baik itu tadi juga mungkin Mas Ba bingung ya, dari mana sih data-data ini bisa didapat. Nah, data-data ini bisa didapat secara gratis Mas Ba semua. Bapak Ibu semua bisa mendapatkan data ini melalui website lampung.bps.go.id untuk Gini rasionya. Nah, Gini rasio ini bisa didapatkan langsung dari lampung.bps.go.id. Namun tadi yang dijelaskan oleh Ibu Clara Tridiana ya tentang indeks Williamson ini tidak dapat langsung diakses ya di website BPS Lampung, itu harus diolah terlebih dahulu. Nah, olahan itu bisa dilihat dari formulanya ya. Jadi formulanya itu adalah dari PDRB per kapita. Nah, PDRB per kapita ini sudah dapat bisa diakses sampai dengan tahun 2024. Tepat banget hari ini kita baru saja rilis untuk PDRB per kapitanya.
Nah, itu baru bisa diakses di lampung.bps.go.id. Nah, ini ketika diolah barulah bisa mendapatkan indeks Williamson. Jadi untuk mendapatkan indeks Williamson ini, Bapak Ibu harus melakukan pengolahan terlebih dahulu. Lalu selanjutnya eh, kami berharap ya semoga pemaparan dari yang disampaikan oleh pemateri hadirin semua dapat mendapatkan manfaatnya dan setelah ini dapat memaknai angka-angka ketimpangan tersebut dan harapannya bisa menularkan ke lingkungan-lingkungan sekitar. Kemudian setelah mendengarkan pemaparan ini pasti banyak banget nih yang udah nggak sabar bertanya sama Bapak Ibu kepada Ibu pemateri. Nah, sampai di chat aja sudah ada yang bertanya ya. Nah, kalau oleh karena itu akan kita buka termin satu ya. Jadi pertanyaannya bisa menggunakan, kita utamakan yang langsung dulu dari raise hand terlebih dahulu. Dan Bapak Ibu yang mungkin berhalangan dari mic-nya bisa mengetikkan pertanyaannya di kolom chat. Baik, untuk termin pertama mungkin kita buka 3 pertanyaan terlebih dahulu. Untuk yang raise, boleh yang Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa silakan untuk raise hand. Baik, pertama ini ada Unila, ada Ara dari Unila, kemudian ada lagi yang ingin raise hand, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, nunggu dulu. Maaf. Nama saya Zahra Putra Resta dari Universitas Lampung. Jadi Oh tadi baik, kan dia sudah dijelaskan oleh Oh ya, narasumber silakan. bahwa ketimpangan itu kan akan selalu ada di berbagai wilayah dan di berbagai bidang. Nah, pertanyaan saya itu adalah bagaimana peran Badan Pusat Statistik dalam membantu pemerintah upaya menangani ketimpangan di berbagai daerah di negara ini? Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Mbak Ara atas pertanyaannya. Luar biasa sekali pertanyaannya. Mungkin nggak perlu MC ulang ya untuk pemateri. Kayaknya udah bisa ditangkap oleh narasumbernya. Dipersilakan ini siapa yang akan menjawab untuk Mbak Clara atau dari Mbak Wika? Kami persilakan. Baik, terima kasih Bapak MC, Mas Mas. Tadi di pertanyaan pertama ya dari Mbak Ara dari Unila. Tadi yang ditanyakan adalah apakah ketimpangan itu kan selalu ada dan bagaimana peran BPS dalam membantu pemerintah mengurangi ketimpangan. Tentunya tadi juga sudah kita saksikan bersama, kita simak bahwa ketimpangan itu tentunya pasti akan ada, akan selalu ada. Karena di suatu wilayah, tiap wilayah adanya perbedaan dari kualitas SDM, sumber daya alam, jumlah penduduk, kondisi geografis, dan juga perbedaan lainnya. Jadi mengenai ketimpangan tadi, keniscayaannya memang akan selalu ada karena adanya perbedaan antar tiap wilayah. Kemudian di sini bagaimana peran BPS ya untuk mengurangi ketimpangan. Jadi di sini BPS adalah satu lembaga ya yang bertugas ini untuk menyediakan data. Jadi di sini peran BPS tidak secara langsung. Kami BPS berupaya menyediakan data yang lengkap dan akurat dan juga terpercaya untuk mendukung pembuatan kebijakan atau penyusunan program intervensi yang akan dilakukan oleh pemerintah dalam mengurangi ketimpangan. Baik, demikian Mas Nanto. Baik, terima kasih Ibu Clara atas jawabannya. Bagaimana untuk Mbak Ara dari Unila, apakah sudah terjelaskan dari jawabannya? Sudah Pak. Terima kasih ya, Bu. Terima kasih Mbak Ara. Nah, selanjutnya kita kumpulkan dulu ya 3 pertanyaan ya. Ini untuk termin kedua ya. Ada 3 pertanyaan. Dan pertanyaan pertama mungkin dari Mas Hafid juga nih dari Unila. Pada Mas Hafid, dipersilakan. Sebelumnya izinkan saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muta Hafiz, yang merupakan mahasiswa dari Universitas Lampung. Sebelumnya izin bertanya terkait ketimpangan di Provinsi Lampung. Bagaimana sih tren ketimpangan ekonomi yang ada di Provinsi Lampung beberapa tahun terakhir ini? Dan apa faktor-faktor
yang berkontribusi terhadap Oh, tren iya. tersebut. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Hafid pertanyaannya. Mungkin bisa diulangi lagi ya Mas Hafid, agak kasak-kasak tadi pesannya. Bisa mungkin Pertanyaannya bagaimana tren ketimpangan ekonomi di Lampung dalam beberapa tahun terakhir ini dan apa faktor-faktor yang berkontribusi terhadap tren tersebut? oh, baik, terima kasih Mas Hafid atas pertanyaannya. Tadi bagaimana tren ketimpangan ekonomi di Lampung ya untuk beberapa tahun terakhir ini dan apa sih faktor-faktor yang berkontribusi atas tren tersebut. Baik, selanjutnya kita persilakan kepada pemateri untuk menjawab pertanyaan dari Mas Hafid. Untuk pemateri dipersilakan. Ya, baik. Saya akan mencoba menjawab. Tadi pertanyaannya, tren ketimpangan ekonomi di Provinsi Lampung dalam beberapa tahun terakhir ya. Tadi kalau berdasarkan yang sudah kami jelaskan, tren berdasarkan indeks Gini bisa dilihat ya. Tadi ketimpangan ketimpangan ekonomi di Lampung itu sudah semakin menurun, yang artinya distribusi pendapatan di Provinsi Lampung itu semakin membaik. Dari nilai indeks Gini tadi 0,302 ya. Sedangkan di indeks Williamson tadi juga masih di bawah 0,5. Jadi bisa disimpulkan ketimpangan itu berada di kategori yang rendah, berarti masih dalam tergolong yang baik ya. Kemudian yang kedua tadi, faktor-faktor yang berkontribusi ya terhadap tren tersebut mungkin ya bisa dilihat dari banyaknya kebijakan pemerintah ya yang sudah dilaksanakan untuk melakukan Rara, ada tambahan? Baik, terima kasih untuk pemateri. Bagaimana Mas Hafid? Apakah sudah terjelaskan, Mas? Sudah cukup, Mas. Ya, baik. Cukup. Baik, selanjutnya apakah ada dari Bapak Ibu yang akan bertanya kembali? Oh iya, jangan lupa di sini kita mempersiapkan 2 penanya terbaik ya Bapak Ibu. Baik, sini sudah ada yang asing kembali. Oh, baik dari Unila lagi. Baik untuk Mas Dafa, eh, silakan untuk mengajukan pertanyaan. Oke, baik. Tadi terkait pemaparan pada materi yang Williamson, di sini saya ada 2 pertanyaan. Yang pertama yaitu, apakah indeks Williamson ini dapat kita hitung untuk kondisi kabupaten atau kota? Kemudian pertanyaan yang kedua yaitu, apakah ukuran Gini ratio dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat? Ya, terima kasih atas pertanyaannya Mas Dafa dari Unila. Selanjutnya ini ada yang resen lagi, mungkin dipersilakan untuk Mbak Nur Halinasari untuk mengajukan pertanyaan. Dipersilakan. Ya, terima kasih. Saya dari Malahayati. Tadi menarik ya. Sebenarnya saya tadi datang terlambat, jadi mungkin kalau pertanyaan saya sudah dijelaskan, mungkin bisa dijelaskan kembali. Pada saat saya melihat
eh, indeks dari Williamson itu status ketimpangan Lampung itu masuk kategori rendah. Bisa disampaikan nggak ketika apa saja bias yang mungkin terjadi selama perhitungan, karena kalau lihat dari rumusnya itu rumusnya cukup sederhana ya. Walaupun saya nggak tahu ya kalau PDRB itu nanti proses perhitungan seperti apa, tapi kalau lihat dari rumusnya, apa saja mungkin bias yang kemungkinan terjadi selama melakukan perhitungan tersebut. Dan apakah indeks Williamson ini juga berelasi dengan pertumbuhan ekonomi Lampung. Itu untuk yang indeks Williamson. Kemudian satu lagi ya Mas, yang menarik tadi di tabel distribusi pengeluaran kriteria Bank Dunia dijelaskan bahwa ada apa ya, penyetaraan antara ketimpangan yang dibuat oleh Bank Dunia dengan yang akhirnya disesuaikan oleh BPS ya. Nah, di sini menariknya adalah angka-angka ini kan dalam bentuk persentase. Bisa nggak dimunculkan sebenarnya cut off point angka dalam bentuk real, dalam bentuk rupiah itu seperti apa? Jadi kita kayak terbayang dalam dari 2021 sampai 2024 apakah angkanya itu selalu sama atau berbeda gitu. Karena kan yang dilihat ini bentuknya persentase. Kemudian ya, mungkin itu dulu Mas. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Mbak Nurhayasari. Mungkin untuk yang pertama ya, pertanyaan dari Mas Dava terlebih dahulu untuk dijawab. Kepada pemateri, kami persilakan. Baik, terima kasih pada Mas Nanto. Terima kasih juga pada Mas Dava ya dari Unila untuk pertanyaannya tadi. Mas Dava menanyakan apakah indeks Williamson dapat dihitung ya untuk kondisi kabupaten kota. Baik Mas Dava, untuk kondisi saat ini indeks Williamson masih belum dapat dihitung sampai dengan level kabupaten kota. Karena memang belum tersedia data PDRB per kapita untuk level di bawah kabupaten, yaitu untuk level kecamatan ya, sebagai satuan daerah ukuran yang lebih kecil dibandingkan kabupaten. Jadi untuk penghitungan PDRB kita masih baru saja sampai dengan level kabupaten kota. Jadi jika ingin menghitung indeks Williamson pada level kabupaten kota, kita tidak bisa karena untuk level daerah di bawahnya gitu, untuk ukur ketimpangan di bawahnya yaitu level kecamatan itu tidak tersedia karena memang belum tersedia data PDRB ataupun data PDRB per kapita sebagai penghitungan. Baik, untuk pertanyaan Mas Dava, selanjutnya mungkin tadi ada pertanyaan mengenai Gini rasio ya dari Mas Dava. Ya, untuk yang pertanyaan apakah Gini rasio tadi menggambarkan tingkat kesejahteraan, seperti yang kita ketahui ya, Gini rasio tadi itu suatu indeks untuk mengukur ketimpangan pendapatan yang terjadi dalam suatu masyarakat ya. Jadi di sini indikator ini tidak dapat mengukur kesejahteraan secara menyeluruh. Jadi hanya mampu mengukur pendapatan suatu wilayah apakah terdistribusi secara merata atau tidak. Jadi atau dengan kata lain pembangunan itu belum dapat dinikmati secara merata oleh seluruh kelompok masyarakat. Jadi di sini indeks Gini itu hanya untuk mengukur pendapatan atau pengeluaran ya, kita pendekatannya dengan pengeluaran, apakah terdistribusi secara merata atau tidak di wilayah tersebut. Jadi tidak bisa menggambarkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Mungkin itu yang dari Malahayati. Oke, tadi yang pertanyaan kedua yang Mbak. Yang dari Malahayati ada Yang kedua tadi
pertanyaannya bias pertama, bias dalam perhitungan indeks Williamson, kemudian tadi apa? Ada nggak nilai Saya mencoba point? untuk yang cut point tadi ya. Cut Cut off point point. tadi, apakah bisa dikeluarkan dalam bentuk nilai ya, tidak dalam bentuk persentase. BPS sendiri itu kan dalam bentuknya indeks ya. Indeks itu sudah indeks itu ya sudah merupakan penghitungan dari proporsi dari pengeluaran itu sendiri ya. Jadi memang sudah melalui proses standarisasi normalitas, bentuknya sudah dalam persentase dan indikator yang sifatnya berupa rupiah itu nggak bisa kita keluarkan dari BPS. Jadi di sini kita hanya bisa mengeluarkan dalam bentuk persentase. Baik, terima kasih. Tadi untuk satu pertanyaannya lagi mungkin belum dijawab ya Mbak ya. Yang jika dilihat dari indeks Williamson tadi, status ketimpangan lambung itu masuk ke kategori rendah. Kemudian bisa disampaikan nggak sih bias apa yang mungkin terjadi selama perhitungan ini? Apakah indeks Williamson ini berrelasi dengan pertumbuhan ekonomi Lampung? Begitu. Baik untuk pemateri, silakan untuk menjawab yang tadi pertanyaan dari Mbak Nur Halina Sari, dipersilakan. Baik, terima kasih. Mohon maaf tadi dari Mbak siapa? Mbak Nur ya, dari Iya, Malahayati. Nur Malina Sari, terima kasih ya Mbak Nur ya saya panggil ya biar akrab, dari Malahayati. Tadi pertanyaannya mengenai indeks Williamson juga dilihat bahwa kita ketahui ya berdasarkan indeks Williamson, Lampung itu berada pada kategori yang rendah. Namun di sini Mbak Nur menanyakan bisa menyampaikan atau tidak ya bias apa yang mungkin terjadi selama penghitungan ini. Ini pertanyaan pertamanya. Baik, tentunya di sini terdapat bias ya dalam indeks Williamson karena hal tersebut berkaitan bahwa penghitungan pada indeks Williamson itu pada level atau ketimpangannya secara agregat wilayah. Jadi memang melihat dia bagaimana di Provinsi Lampung dengan pendapatan yang ada di kabupaten kota di dalam Provinsi Lampung. Sehingga memang pada indeks Williamson ini belum mempertimbangkan distribusi pendapatan penduduk di dalam wilayah itu, di dalam Lampung ya seperti itu. Jadi walaupun kita lihat tadi ketimpangannya itu merata ya atau rendah, tapi belum tahu bagaimana kondisi spesifik pada masing-masing daerah seperti itu. Kemudian tadi Mbak Nur juga menanyakan apakah ini ya tadi ya ada pertanyaan tentang pertumbuhan ekonomi seperti itu ya. Apakah indeks Williamson ini berelasi ya atau mempunyai hubungan dengan pertumbuhan ekonomi Lampung? Baik Mbak Nur, di sini tentunya ya indeks Williamson ini berkaitan ya dengan pertumbuhan ekonomi. Karena di suatu daerah yang tertinggal gitu dibandingkan wilayah lainnya, ketika mampu atau mengalami pertumbuhan yang cepat, tentunya akan dapat menyusul ya daerah maju sehingga ketimpangan wilayah di daerah tersebut gitu kan di Lampung itu dapat dieliminasi dan ketimpangannya menjadi lebih rendah. Lalu kemudian tentunya harapan kita bersama ya tadi ya dengan pertumbuhan yang baik tentunya dia akan menyebabkan ketimpangan juga yang baik seperti itu. Demikian, ada Mas Nanto. Baik, terima kasih pemateri atas jawabannya. Bagaimana untuk Mas Dava dan Mbak Nur Halina Sari, apakah sudah terjelaskan? Terima kasih. Baik, terima kasih kembali Mbak Nur. Untuk Mas Dava, apakah sudah terjelaskan? Iya, sudah cukup. Baik, terima kasih Mas. Selanjutnya
Sebelum selanjutnya masih ada pertanyaan lagi dari kolom chat ya. Coba saya izin bacakan dari Bapak Baik dari DKP Provinsi Lampung. Pertanyaannya, apakah BPS sudah mengkorelasikan data ketimpangan ini dengan data lain sehingga bisa disimpulkan ketimpangan seperti apa yang bisa dianggap berbahaya dan mesti ditindaklanjuti di area Lampung? Ataukah ketimpangan ini sifatnya netral saja, tidak negatif atau positif di posisi manapun? Baik, begitu pertanyaan dari Bapak Baik melalui kolom chat. Untuk pemateri, silakan untuk menanggapi. Baik, terima kasih kepada Bapak Baik ya tadi dari DKP. Tadi pertanyaannya, jadi apakah BPS ya sudah mengkorelasikan gitu data ketimpangan dengan data lainnya, sehingga tadi bisa disimpulkan ketimpangan seperti apa yang dianggap berbahaya dan mesti ditindaklanjuti di area Lampung. Nah, di sini bahwa kita berbicara kondisi ketimpangan yang berbahaya itu kalau kita terlena dengan kondisi ketimpangan yang rendah. Jadi kita ketahui bahwa di Lampung ini kan kondisi ketimpangannya dari indeks Gini maupun Williamson itu pada level ketimpangan yang rendah. Padahal kita lihat lebih dalam lagi di sini seperti tadi ilustrasi 3 wilayah ya. Tentunya kondisi yang ada di Provinsi Lampung di sini masuk pada wilayah 1 ya. Jadi meskipun dia tingkat ketimpangannya rendah, tapi juga tingkat pendapatannya juga masih rendah. Jadi dapat dikatakan bahwa ya secara merata gitu ya, masyarakat di Provinsi Lampung ini masih kategori kurang mampu. Kemudian ketika kondisi bahaya lainnya gitu bisa terjadi jika gitu ya. Pada suatu wilayah, misalnya dia mempunyai tingkat ketimpangan yang tinggi. Namun pada wilayah itu gitu kan, ketika kita lihat terdapat kesenjangan yang berpotensi secara ekonomi, sosial maupun politik. Kemudian tadi mungkin ada pertanyaan Mas Baik ya kalau saya nggak salah menangkap tadi ditanyakan apakah ketimpangan ini bersifat netral ya atau tidak negatif atau positif di posisi manapun. Nah baik jadi kalau misalnya tadi kita lihat untuk korelasi ya misalnya tadi indeks Williamson ya kalau secara angka sih memang dia hanya kategori 0 sampai 1 seperti itu. Namun untuk pertanyaan ini gitu kan, jika terkait korelasi antar data lebih lanjut bisa dilakukan sesuai dengan kebutuhan. Jadi ketimpangan ini nanti untuk BPS biasanya kita rilis untuk bersamaan dengan angka kemiskinan ya. Jadi BPS itu dia merilisnya di rasio Gini. Sedangkan kalau indeks Williamson itu memang bisa dihitung oleh siapapun karena itu berasal penghitungannya dari data PDRB per kapita ya, data yang rilis atau publish gitu dan juga data penduduk. Baik, demikian Mas Nanto. Baik, terima kasih untuk materi Mbak Clara dan Mbak Wike atas tanggapannya dan ini sudah dikonfirmasi juga oleh Bapak Baik. Semoga bisa bermanfaat. Baik, karena waktunya sudah mepet ya dan di sini hari Jumat bagi yang akan melaksanakan ibadah sholat Jumat juga, biar kita berikan waktu untuk persiapan. Maka sepertinya pertanyaan kita tutup
terlebih dahulu, tapi jangan khawatir Bapak Ibu semua, pertanyaan yang masih ada undang-undang pertanyaan bisa diketikkan di Q&A ya, di link yang sama SID Peduli Statistik. Jadi bisa di Nah, seperti yang udah kita spill di awal ya, bahwa ada door prize nih bagi penanya terbaik. Tapi sebelum kita umumkan, ada sedikit-sedikit informasi terkait inovasi BPS Provinsi Lampung. Ini adalah pelayanan kami, inovasi pelayanan dari kami, yaitu adalah Talita, tanya online tentang data. Jadi Talita ini adalah layanan tanya jawab online yang disediakan untuk memudahkan pengguna dalam mendapatkan data dan informasi statistik dengan cepat, mudah, dan murah. Tidak harus pergi ke kantor BPS Provinsi Lampung, bangun tidur, atau misalkan lagi makan siang atau lagi makan pagi, udah bisa langsung chat nih melalui Talita ini. Nah, kami bisa membantu memenuhi kebutuhan data yang dibutuhkan oleh masyarakat. Talita merupakan salah satu wujud komitmen BPS Provinsi Lampung dalam memberikan layanan terbaik kepada masyarakat. Tunggu apa lagi, segera hubungi Talita. Berikut adalah nomor WhatsApp-nya, yaitu 0811 728 1800 untuk mendapatkan data dan informasi statistik yang akurat dan terpercaya. Jadi untuk Bapak Ibu jangan ragu-ragu ketika ingin bertanya terkait data, terkait informasi statistik, bisa langsung hubungi Talita. Jadi dimanapun, kapanpun, tapi tetap dalam koridor jam kerja ya. Jadi jam kerjanya di jam 8, dari jam setengah 8 sampai jam 4. Baik, itu adalah Talita. Yang tidak kalah ya, ini tunggu-tunggu adalah pengumuman untuk door prize-nya. Siapakah 2 penanya terbaik yang layak diberikan door prize? Oke, kita tunggu. Nah, berikut adalah para penanya terbaik. Yang pertama dari Mbak Nurhalina Sari, tadi dari Malahayati, dan yang kedua dari Bapak Baik dari DKP Provinsi Lampung. Nanti untuk para pemenang bisa menghubungi nomor WhatsApp berikut 0812 7415 0677 atas nama Sabil Prakasa. Baik, jangan lupa Bapak Ibu untuk melakukan presensi karena nanti insya Allah akan diberikan sertifikat pelaksanaan kegiatan ini. Nah, sertifikatnya nanti akan menyusul. Jadi Bapak Ibu untuk linknya itu mungkin disimpan baik-baik ya. Nanti bisa dilihat di sana, bisa dicek sertifikatnya apakah sudah diupload atau belum. Jadi kembali lagi linknya adalah SID Peduli Statistik. Mungkin Bapak host bisa menambahkannya di situ. Nah ya sudah ya, presensi di SID Peduli Statistik. Jadi jangan sampai kelewat untuk presensi. SID Peduli Statistik. Berikut. Dan jangan lupa kalau misalnya ada pertanyaan bisa dituliskan di Q&A di link yang sama SID Peduli Statistik. Baik, karena materi sudah selesai, terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Ibu Wike Yulia dan Ibu Clara Artidiana atas ilmu yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Dan semoga dengan adanya kegiatan ini dapat menambah wawasan kita semua dan harapannya juga dapat menularkan ke lingkungan sekitar masing-masing. Baiklah, terima kasih atas perhatian dan partisipasi Bapak Ibu dalam acara Peduli Statistik seri ke-10 bertema analisis ketimpangan di Provinsi Lampung. Dan tak lupa karena besok kita akan memasuki bulan Ramadan, kami tim Peduli Statistik ingin menyampaikan permohonan maaf apabila selama penyelenggaraan Peduli ini terdapat kesalahan baik ucapan maupun tindakan. Mohon diberikan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kami juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankannya. Semoga Ramadan tahun ini membawa berkah dan keberkahan bagi kita semua. Sebelum ditutup, izinkan saya pantun terlebih dahulu. Mentari pagi bersinar cerahnya, burung berkicau menambah indahnya. Cukup sekian dan terima kasih. Sampai bertemu di Peduli selanjutnya. Saya Nantori Cahyo selaku MC pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan.
Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, izin untuk mengakhiri ruang Zoom ini, Bapak Ibu semua, dalam hitungan 3, 2, 1. Terima kasih.